Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2311070068. Hari ini saya akan mempresentasikan pembahasan saya dengan judul Rencana Strategis Pengembangan Usaha Sehat Saji. Untuk pendahuluannya, Sehat Saji adalah bisnis catering makanan sehat yang berkembang dengan meningkatnya kesadaran pola makan sehat masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bisnis dengan strategi inovatif untuk mempertahankan daya saing usaha. Selanjutnya, sekilas tentang si usaha Sehat Saji ini. Sehat Saji adalah perusahaan catering yang menyediakan makanan sehat dan bergizi. Dalam menjalankan usaha catering sehat, pemilihan nama Sehat Saji oleh perusahaan memiliki makna dan arti yang mendalam. Nama ini secara komprehensif merefleksikan komitmen Sehat Saji dalam menyediakan makanan yang tidak hanya berkualitas tinggi dan baik bagi kesehatan, tetapi juga lezat dan menarik bagi konsumen. Untuk struktur organisasinya ada Direktur Utama, Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi Operasional, Keuangan Akuntansi, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, dan Divisi Logistik, yang masing-masing dikepalai oleh seorang manajer. Selanjutnya untuk skala bisnis dan produk unggulannya, secara skala bisnis Sehat Saji sudah memiliki 10 cabang di berbagai kota besar. Kemudian untuk produk dan jasa unggulannya, yang pertama ada paket catering harian, yang kedua ada paket catering acara khusus, yang ketiga konsultasi gizi, kemudian yang keempat juga ada catering institusi. Untuk visi dan misi usaha kami, visinya itu menjadi mitra terpercaya dalam gaya hidup sehat. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan misi yang pertama ekspansi layanan catering sehat, kemudian kedua pengembangan produk inovatif, ketiga kemitraan strategis, keempat standar operasional berkualitas tinggi, kemudian yang terakhir tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk pengembangan bisnis, kami melakukan beberapa analisis, yaitu yang pertama analisis pencapaian dan tantangan Sehat Saji. Yang pertama untuk dari sisi pencapaian, ada dari sisi keuangan, operasional, dan pelanggan. Untuk keuangan, pendapatan tumbuh 15% per tahun, laba bersih juga naik, dan arus kas selalu positif. Kemudian untuk yang kedua, secara operasional, manajemen mutu usaha kami terjamin, kemudian kapasitas produksi juga 80%, kemudian ada juga inovasi menu setiap 6 bulan. Yang ketiga, untuk dari sisi pelanggan, pencapaiannya itu skor kepuasan pelanggan lebih dari 80. Basis pelanggan juga selalu meningkat. Selanjutnya, untuk tantangannya dari sisi internal dan eksternal, untuk internal masih butuh tambahan modal untuk ekspansi, kemudian kompleksitas rantai pasok dan logistik, terakhir ada investasi teknologi dan otomatisasi juga yang perlu dikembangkan, dan juga perlu sistem penyesuaian untuk sistem operasional. Dari sisi eksternal, tantangannya yaitu persaingan harga ketat di catering korporat, kemudian juga ada fluktuasi harga bahan baku yang otomatis berdampak pada laba, kemudian perubahan preferensi pelanggan, munculnya pesaing baru juga. Selanjutnya, untuk analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength kekuatannya yaitu bahan baku berkualitas tinggi, kemudian juga ada tim ahli dan reputasi perusahaan juga bagus. Untuk weakness-nya, kelemahan dari usaha ini adalah harganya lebih tinggi, kemudian kapasitas produksinya juga terbatas. Selanjutnya untuk opportunities, peluangnya dari usaha ini adalah permintaan yang terus meningkat, kemudian juga bisa ekspansi bisnis. Untuk ancamannya yaitu persaingan yang ketat dan perubahan regulasi. Selanjutnya, dilakukan analisis PESTEL. Yang pertama ada politik, yaitu dari sisi regulasi pangan dan insentif pemerintah. Ada juga kalau dari sisi ekonomi, fluktuasi harga bahan baku, daya beli masyarakat. Kemudian untuk sosial, gaya hidup sehat yang meningkat juga mempengaruhi usaha ini. Kemudian ada teknologi, yaitu dari sisi digitalisasi pemesanan dan produksi. Kemudian untuk dari sisi lingkungan juga mempengaruhi keberlanjutan bahan baku karena bahannya juga alami seperti itu. Kemudian dari sisi hukum, sisi yang mempengaruhi yaitu kepatuhan regulasi pangan. Selanjutnya, analisis daya tarik industri dari sisi ukuran pasar. Yang pertama, permintaan makanan sehat terus meningkat. Kemudian segmentasi pasar juga cukup luas, yaitu individu, perusahaan, acara khusus, dan institusi. Kemudian pertumbuhan pasar juga tren gaya hidup sehat makin berkembang mempengaruhi usaha ini. Kemudian juga inovasi produk dan variasi menu yang terus meluas. Selanjutnya untuk persaingan, kompetitornya semakin meningkat. Hal ini menuntut diferensiasi layanan. Kemudian reputasi dan kualitas produk menjadi kunci untuk daya saing usaha ini. Kemudian yang keempat, ada regulasi dan kebijakan. Kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan, dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi dan insentif juga mempengaruhi industri ini.
Selanjutnya untuk scoring daya tarik industri, dari sisi ukuran pasar, pertumbuhan pasar, persaingan, regulasi, dan inovasi produk, kemudian dengan bobot 30%, 25, 20 masing-masing bobot, kemudian diperoleh skor sebagai berikut. Setelah dijumlah hasilnya adalah 4,15. Dengan skor 4,15, industri catering makanan sehat memiliki prospek yang menarik untuk pengembangan. Faktor utama pendukung yaitu pertumbuhan dan ukuran pasar. Tren makanan sehat semakin diminati, kemudian inovasi produk juga peluang besar untuk mengembangkan menu dan layanan baru. Kemudian dukungan regulasi, insentif pemerintah juga dapat membantu perusahaan untuk menekan biaya. Selanjutnya, mengidentifikasi area strategis untuk pengembangan. Dari sisi pengembangan produk, mengembangkan variasi menu baru sesuai tren makanan sehat dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, juga menjaga kualitas dari bahan baku dan metode pengolahan supaya makanan tetap segar dan bergizi. Selanjutnya, dari area strategis pemasaran dan promosi, meningkatkan kehadiran online melalui sosial media, blog, website, dengan strategi pemasaran digital seperti iklan berbayar. Kemudian perusahaan ini juga melakukan edukasi konsumen tentang manfaat makanan sehat melalui artikel, video, dan webinar. Selanjutnya untuk pengelolaan operasional, area strategis untuk pengembangannya itu adalah meningkatkan efisiensi proses produksi untuk mengurangi biaya dan waktu produksi, memastikan rantai pasokan bahan baku berkualitas tetap lancar dan efisien. Selanjutnya, untuk dari sisi pengembangan sumber daya manusia, diberikan pelatihan secara berkala bagi staf untuk keterampilan kulinernya, kemudian meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui insentif dan lingkungan kerja yang baik supaya mendukung sumber daya manusia yang terus berkualitas. Selanjutnya, untuk kemitraan dan kolaborasi, menjalin kemitraan dengan gym, pusat kesehatan atau influencer kesehatan untuk memperluas jangkauan pasar yang tertarik sama catering sehat ini. Kemudian juga memperluas jaringan distribusi dengan bekerja sama dengan platform pengiriman makanan dan restoran lain untuk memastikan makanan sampai dengan ke pelanggan masih sehat, masih segar. Kemudian teknologi dan inovasi, mengembangkan atau meningkatkan platform pemesanan online supaya memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Kemudian juga menggunakan teknologi otomatisasi dalam produksi dan manajemen inventaris guna meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya untuk strategi pengembangan ada 3 yang akan dilakukan, yaitu dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Secara jangka pendeknya melalui peningkatan layanan dan pemasaran digital. Kemudian untuk jangka menengahnya, pengembangan yang perlu dilakukan yaitu ekspansi ke kota lain. Kemudian untuk jangka panjangnya menjadi pemimpin industri catering yang sehat. Selanjutnya untuk program prioritasnya, pengembangan menu baru melalui variasi menu vegan, keto, dan gluten free. Selanjutnya yang kedua, ekspansi pasar dengan membuka cabang baru di kota baru. Selanjutnya yang ketiga, digitalisasi operasional dengan aplikasi pemesanan online supaya mempermudah transaksi pelanggan. Selanjutnya, untuk timeline implementasi rencana tersebut, tahun ke-1 akan dilakukan kampanye digital dan menu baru. Kemudian untuk tahun kedua dan ketiga, ekspansi ke kota lain dan juga akan dibuatkan aplikasi pemesanan. Tahun ke-4 dan ke-5 fokus ke penguatan rantai pasokan dan peningkatan infrastruktur dari usaha ini. Selanjutnya, indikator keberhasilan atau KPI. Pendapatan meningkat 15% per tahun, jumlah pelanggan baru juga meningkat 500 pelanggan per bulan. Tingkat kepuasan pelanggan diharapkan meningkat 90% dan efisiensi operasional dengan melalui reduksi biaya 10% dan waktu pengiriman 20%. Selanjutnya untuk anggaran untuk pengembangan ini, estimasi biaya pengembangannya dirinci setiap program, yaitu ada pengembangan menu baru, pemasaran digital, pengembangan aplikasi, ekspansi pasar, pelatihan dan pengembangan SDM, dan investasi infrastruktur dengan total 1,5 miliar. Selanjutnya pendanaan untuk pengembangan ini didapat dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal dari laba ditahan dan anggaran operasional. Untuk eksternalnya dari investor atau modal ventura, kemudian juga dari pinjaman bank. Selanjutnya, alokasi anggaran per proyek atau program. Presentasi alokasi anggaran disusun berdasarkan prioritas strategis. Yang pertama ada pengembangan menu baru 13%, pemasaran digital, pengembangan aplikasi, ekspansi pasar, pelatihan dan pengembangan SDM, kemudian yang terakhir ada investasi infrastruktur. Dengan yang paling besar itu proporsi anggarannya di ekspansi pasar, untuk proyek ekspansi pasar, dengan yang terendah di pelatihan dan pengembangan SDM yaitu sekitar 7%. Selanjutnya dilakukan analisa keuangan untuk memastikan
efektivitas dari investasi pengembangan yang akan dilakukan dengan menggunakan ROI atau Return on Investment, selanjutnya juga dengan NPV, Net Present Value, kemudian yang terakhir juga dengan Payback Period. Untuk manajemen risikonya ada risiko strategi. Untuk mengatasi risiko-risiko strategis, operasional, keuangan, dan eksternal. Untuk strategis, yang akan dimanage yaitu risiko perubahan tren pasar yang dapat mempengaruhi permintaan, juga ketidakmampuan perusahaan dalam menyesuaikan strategi bisnis dengan kebutuhan pelanggan. Untuk risiko operasional, risiko yang mungkin ada yaitu gangguan dalam rantai pasokan yang berdampak pada ketersediaan bahan baku. Masalah kualitas bahan baku juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Untuk yang ketiga, risiko keuangan. Fluktuasi harga bahan baku yang dapat menekan margin keuntungan, ketidakstabilan ekonomi juga berdampak pada daya beli konsumen. Untuk risiko eksternal yang mungkin harus dimanage yaitu perubahan regulasi pemerintah yang mempengaruhi operasional bisnis, dan juga bisa juga ada potensi bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi. Selanjutnya untuk dari risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya, berikut ini adalah strategi untuk memitigasi risiko tersebut. Yang pertama ada tindakan pencegahan. Pencegahannya dilakukan dengan diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber bahan baku. Analisa pasar juga dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan tren terbaru. Selanjutnya juga menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan untuk memastikan stabilitas bisnis. Selanjutnya penanganan risiko dengan menyusun rencana darurat untuk mengatasi gangguan dalam rantai pasokan. Kemudian juga dilakukan alokasi dana cadangan untuk menghadapi fluktuasi biaya bahan baku. Selanjutnya rencana kontingensi, alternatif solusi jika risikonya terjadi, yaitu kalau misalnya ada gangguan pasokan bahan baku, membangun kemitraan dengan pemasok alternatif untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Jika nanti terjadi perubahan regulasi, jadi dilakukan mitigasinya dengan memantau kebijakan pemerintah secara berkala dan menyesuaikan operasional bisnis secara cepat. Kemudian apabila terjadi hal seperti bencana alam, menyiapkan rencana evakuasi dan pemulihan agar operasional dapat berjalan kembali dengan segera. Selanjutnya, untuk pengembangan tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mekanisme pemantauan proyek, sistem pelaporan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk mencatat dan memantau perkembangan setiap inisiatif. Selanjutnya, pelacakan progres membangun dashboard untuk memantau indikator utama dan pencapaian setiap tahapan proyek. Selanjutnya, proyek evaluasi berkala perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah strateginya sudah berjalan dengan sesuai apa yang sudah direncanakan, yaitu dengan jadwal evaluasi dilakukan secara berkala setiap kuartal untuk menilai efektivitas strategi dan implementasi proyek, apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan, sudah jadwal, sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk indikator evaluasinya menggunakan KPI, yaitu Key Performance Indicator, dengan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu harapannya ada pertumbuhan pendapatan, kemudian juga diharapkan ada kepuasan pelanggan yang meningkat. Selanjutnya juga ada efisiensi operasional dengan biaya yang diturunkan seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Selanjutnya, dari hasil pengecekan tersebut, ada laporan dan pelaporan hasil. Format laporan berisi data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait proyek tersebut. Selanjutnya juga frekuensi laporan. Laporan disusun setiap kuartal dan disampaikan kepada stakeholder utama untuk memastikan transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu rencana strategis pengembangan sehat saji disusun untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan bisnis di industri catering makanan sehat. Berbagai strategi telah dirancang untuk meningkatkan inovasi produk, pemasaran digital, efisiensi operasional, serta penguatan rantai pasokan dan sumber daya manusia. Industri catering makanan sehat memiliki prospek yang menjanjikan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat. Namun, tantangan seperti persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi harus diantisipasi dengan strategi yang adaptif dan inovatif. Dengan implementasi yang efektif, sehat saji diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan visi perusahaan sebagai penyedia catering makanan sehat terkemuka. Kemudian rekomendasi utama, fokus pada inovasi dan pengembangan produk akan sesuai dengan tren pasar, selanjutnya meningkatkan strategi pemasaran melalui digital untuk memperluas jangkauan pelanggan, juga memperkuat rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Harapan untuk implementasi rencana ini yaitu meningkatkan pangsa pasar dan daya saing industri catering makanan sehat, kemudian meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui produk
berkualitas dan layanan yang prima. Tentu juga mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan menguntungkan. Yang terakhir, komitmen dan dukungan stakeholder. Kami sangat merekomendasikan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam keberhasilan implementasi rencana ini. Selanjutnya, untuk membangun kolaborasi yang solid dengan mitra strategis guna mencapai visi dan misi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat saji, makanan sehat, hidup sehat.